Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh bangkit dari tempat tidur kami pada pagi hari ini. Itu semua karena kasih dan kebaikan kurah Tuhan. Penjagaan Tuhan yang nyata atas hidup kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami karena kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Yonando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Amsal pasal 15 ayat yang ke-23. Demikian kesaksian firman Tuhan. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Perkatakan perkataan yang tepat. Ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, jawaban yang keluar dari mulut kita dapat memberi respon kepada orang yang mendengar. Apakah itu lawan bicara kita atau hanya sekedar orang yang mendengar kita sedang berbicara. Dan respon itu dapat berupa menyenangkan hati orang yang mendengarkannya atau membuat marah dan geram orang yang mendengarnya. Itulah bentuk dari respon dari perkataan atau jawaban yang keluar dari lisan kita, dari omongan kita. Ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, penulis Amsal juga sedang mengingatkan bagaimana seseorang menjadi bersuka cita karena jawaban yang diberikan kepadanya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Kita tahu penulis Amsal senantiasa menyampaikan hal-hal yang bijak, dan hari ini kita diingatkan untuk menjadi bijak dalam mengelola perkataan kita. Ada istilah pepatah Indonesia yang berkata, mulutmu harimaumu, maka kita akan menjadi apa dan bagaimana dari omongan, dari lisan yang keluar dari mulut kita. Dan kalau itu menyakiti hati orang lain, sudah tentu hal tersebut bisa saja menjadi polemik bagi kita, akan menjadi masalah bagi kita ketika apa yang kita sampaikan menyakiti hati orang lain. Dan seorang Ali bin Thalib, pemuka agama Islam yang pertama, berkata, janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Jika orang hendak mengucapkan yang kasar kepada kita, kita gak suka dikasari, maka sebaiknya jangan kita mengasari orang lain. Maka kita harus belajar untuk menjadi lembut melalui perkataan kita. Ketika kita menerima perkataan yang kasar, sudah barang tentu ya, respon orang tersebut akan terluka, dia akan merasa disakiti. Maka ketika ada kesempatan ya, orang yang terluka itu dia akan balas dendam. Sebagaimana dikatakan Zainul Dekab, seorang penulis dari Indonesia, luka di badan seiring waktu dapat sembuh, tapi luka di hati oleh perkataan kasar hanya waktu dan kerelaan yang kuasa menghapusnya. Karena luka hati itu ibarat paku ya, ditaruh ke broti atau ke kayu di toko, lalu dicabut lagi, ada meninggalkan jejak. Itulah luka hati karena perkataan. Ada orang yang terus menyimpan, dulu kamu ngomongnya gini, dulu kamu ngomongnya, ketika dia meledak, mengungkapkan emosinya, mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya karena perkataan kita. Karena itu ibu bapak saudara, pentingnya kita menjaga perkataan kita, jangan sampai melukai hati orang lain. Kasus Mao Zedong, ketika dia kanak-kanak menjadi seorang sekolah minggu yang mencari untuk beribadah, dan guru sekolah minggunya, secara saya tidak tahu apakah sengaja, saya ambil dari artikel yang ada di Keluarga Allah, dikatakan bahwa ketika itu guru sekolah minggunya mengatakan dia anjing kuning. Lalu Mao Zedong pun meninggalkan gereja dan menjadi seorang komunis. Dia adalah seorang filsuf sekaligus pemimpin Cina, dan itu sangat mengecewakan hatinya, sangat melukai hatinya. Banyak orang dengan kata-kata sebutan yang mungkin disematkan kepadanya menjadi tersinggung dan menjadi dendam, meninggalkan komunitas itu dan menunggu waktu yang tepat untuk membahas pada orang lain.
Karena itu ibu bapak saudara, melalui renungan harian pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kita, mari kita belajar untuk menjaga lisan kita. Mari kita belajar untuk memberkati orang lain. Kita belajar untuk memberkati orang lain melalui apa? Melalui perkataan yang baik, melalui perkataan yang membangun, melalui perkataan yang tepat pada waktunya yang kita ucapkan, sehingga orang menjadi bersuka cita karena kata-kata yang kita sampaikan kepadanya. Kiranya perkataan saya juga melalui firman Tuhan, renungan harian pada hari ini dapat membuat Anda semua bersuka cita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati kami, mampukan kami untuk memperkatakan perkataan yang tepat pada waktunya kami sampaikan, dan membuat orang lain bersuka cita. Jadikan kami berkat pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.